Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Wiraguna. Saya dari organisasi Wirausaha Bali. Hari ini saya mau memperkenalkan salah satu pilar wirausaha, yaitu pilar budaya. Bagaimana caranya kita bisa memajukan kehidupan masyarakat di Bali di dalam perekonomian, sosial, tetapi tetap mempertimbangkan adat dan bisa melestarikan budayanya mereka sendiri. Nah, sebelum saya bicara lebih lanjut, wirausaha di sini adalah unlocking the power of Balinese economic potential, yang artinya wirausaha adalah sebuah badan yang akan membangun gerakan perekonomian kerakyatan bersama yang maju di Bali atas dasar sosial, lingkungan, pendidikan, dan budaya secara berkelanjutan. Wirausaha Bali di sini memiliki 5 pilar. Yang pertama adalah sosial, lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Nah, hari ini saya mau memperkenalkan salah satu pilarnya, yaitu pilar budaya. Kenapa budaya? Seperti yang Anda tahu, di Bali sendiri kita memiliki ragam kekayaan budaya yang ada sampai sekarang yang bisa kita lihat di Bali. Nah, itulah yang menyebabkan banyak sekali sekarang pertumbuhan perekonomian di Bali, serta banyaknya orang-orang dari seluruh dunia datang ke Bali hanya untuk melihat budaya kita di sini. Nah, budaya dan tradisi Bali sendiri sangat penting keberadaannya. Pertama adalah karena budaya Bali sendiri adalah warisan para leluhur yang patut kita jaga. Yang kedua adalah sebagai identitas Pulau Bali. Tanpa adanya budaya dan tradisi, kita tidak akan ada yang mengenalnya. Yang ketiga adalah sebagai cara hidup orang Bali. Banyak sekali budaya dan tradisi kita itu adalah sebagai patokan kehidupan orang Bali dari zaman dahulu kala. Kemudian sebagai roda perekonomian di Bali. Yang keempat adalah sebagai marketingnya Pulau Bali yang mempromosikan Bali menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat menjanjikan di Indonesia. Dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah sisi pentingnya. Tetapi di sisi lain, banyak sekali hal-hal yang terjadi, seperti banyak orang Bali zaman sekarang karena zaman globalisasi, mereka lebih berkepentingan bekerja tanpa pergi ke banjar, tanpa pergi ke upacara, dan mereka sendiri mengatakan dirinya adalah waktu saya tersita. Banyak sekali memang kejadian itu, budaya tradisi itu menyita waktu orang Bali zaman sekarang, yang mengakibatkan terjadilah persoalan dan kesenjangan adat sosial, seperti terjadi di Banjar, komunitas Banjar, acara-acara adat, dan juga hal-hal lain yang terjadi, seperti misalnya penolakan tenaga kerja orang Bali. Kenapa? Jelas sekali karena di Bali sendiri orang-orang Bali itu spesial dengan yang namanya adat, dengan yang namanya upacara. Itulah yang membuat Bali sendiri itu terkenal dan kuat sistem sosialnya. Tetapi karena banyaknya sekarang perusahaan-perusahaan asing besar yang berada di beberapa daerah di Bali, yang mengakibatkan pekerja-pekerja Bali itu kebanyakan ditolak karena kebanyakan liburnya, yang mengakibatkan ketidakseimbangan roda perekonomian. Seperti itu. Jadi mereka harus meninggalkan upacara adatnya hanya untuk bekerja. Jadi tidak seimbang kan? Bali kan spesial, seperti itu. Nah, dari sanalah kita memiliki sebuah inspirasi bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan perekonomian yang ada di Bali itu tetap seimbang dengan kebudayaan yang ada. Bukan merusak kebudayaan dan meningkatkan perekonomian yang ada. Nah, yang kita lakukan di sini yang pertama adalah kita akan menciptakan peluang ekonomi di masyarakat adat melalui seperti usaha adat, banjar mandiri, wisata desa, yang sangat berpeluang besar untuk masyarakat lokal tetap fokus dengan tradisi mereka tanpa meninggalkan tanah kelahirannya. Nah, ini adalah sebagai salah satu pilihan yang bisa mereka ambil, dan kita akan membantu mereka bagaimana caranya bisa mengembangkan sebuah usaha di daerah kelahirannya, maupun di desa maupun di tempat-tempat terpencil, seperti yang bisa kita bangun usaha desa adat, banjar mandiri, wisata desa, dan bagaimana caranya kita bisa membuka lowongan kerja di banjar masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengembangkan kalender perusahaan yang menyediakan waktu off untuk upacara khas Bali dari hari libur, seperti
Banjar Meeting, upacara besar, Odalan Dipura, dan Tirta Yatra. Dan semua ini akan diputuskan oleh anggota adat dalam usaha tanpa sifat kekangan waktu. Nah, intinya di sini, setelah kita membangun sebuah usaha, mau itu usaha kecil-kecilan, mau itu bisnis, koperasi, dan segala macam, mereka harus bisa mengembangkan sebuah kalender yang diputuskan oleh anggota yang bekerja di dalam sebuah usaha bersama itu. Seperti contoh, sebuah Banjar Meeting mereka harus libur, mereka mempunyai waktu untuk libur. Seperti ada upacara besar, seperti seumpamanya mereka mau odalan ataupun mereka mau tirta yatra, mereka bisa menyisihkan waktu karena mereka bisa memutuskan sendiri waktu yang mereka bisa ambil untuk hari libur. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah praktik organisasi yang mengikuti kalender Bali, seperti contohnya pembangunan usaha, jadwal pertanian, jadwal peternakan, kegiatan usaha, perdagangan, dan masih banyak lagi yang bisa menciptakan tata tertib pelaksanaan yang baik. Kenapa di sini sangat penting sekali? Kita sudah disediakan yang namanya Dewasa Ayu atau hari-hari baik yang memang bisa kita manfaatkan untuk juga bisa melestarikan budaya dalam hal waktu tata tertib pelaksanaan. Nah, yang keempat, kita akan menyediakan wadah pembuatan dan pertunjukan seni tradisional bagi pemuda-pemudi. Contohnya, pusat pemuda desa, menciptakan seni sampah, bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai lagi untuk menjadi sebuah seni. Kemudian desa kreatif. Artinya adalah kelompok anak muda, kelompok orang-orang seni yang bisa maju. Kemudian kompetisi setiap bulan kita bisa menyediakan sebuah ajang kompetisi yang memang mereka bisa kompetisi menggunakan sampah, kompetisi kesenian dan segala macam. Yang tetap mendukung kemajuan kreativitas pemuda di pedesaan. Nah, dari awal pertama adalah pembangunan usaha dan sampai menyediakan sebuah wadah itu sangat bagaimana caranya kita bisa juga memperhatikan perkembangan kesenian dan perkembangan kreativitas yang ada di anak muda sendiri. Nah, yang kelima adalah kita akan mengkolaborasikan pedoman Trihita Karana dalam membangun budaya kerja organisasi seperti yang pertama adalah peningkatan spiritual. Seperti adanya tirta yatra setiap bulan yang akan diadakan oleh kelompok usaha tertentu. Kemudian solidaritas sosial dan seperti adanya usaha adat itu adalah sudah menciptakan solidaritas sosial karena mereka bekerja untuk mereka sendiri dan juga sosial dan juga di desa mereka ataupun banjar mereka sendiri. Kemudian kepedulian lingkungan seperti kepedulian terhadap sampah ramah yang akan kita ciptakan programnya. Nah, ini yang kelima. Yang keenam adalah menghormati dan mengandalkan hukum masyarakat desa adat. Ini sangat penting sekali karena apa? Setelah kita mempunyai yang namanya usaha adat dan kegiatan-kegiatan adat yang ada, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan itu lebih sustainable, lebih berkelanjutan seperti pengelolaan usaha adat, kebijakan-kebijakan desa, ketegasan lingkungan, keadilan masing-masing pihak yang akan melindungi serta menjaga hal-hal penting yang harus tetap kita lakukan dengan baik menjadi sebuah kebiasaan. Nah, bagaimana caranya menghormati sistem adat sendiri supaya bisa menjaga hal-hal penting yang sudah kita ciptakan tetap berkelanjutan. Nah, di sini intinya tujuan budaya kita adalah sangat jelas sekali untuk melestarikan dan melindungi budaya adat lokal. Nah, singkatannya di sini adalah pertama adalah kita harus menciptakan bagaimana kita bisa menciptakan sebuah usaha bersama. Mau itu usaha adat, usaha banjar yang bisa diciptakan bersama. Yang menghasilkan seperti itu. Nah, setelah kita bisa menciptakan sebuah usaha bersama, nah kita juga harus bisa memperhitungkan dan dalam pelaksanaannya itu memperhatikan kalender Bali. Kemudian seperti tindakan
tindakan yang ada adalah kapan penanaman ini, kapan pembangunan ini, kapan penciptaan ini, segala macam kita bisa lihat di kalender Bali. Kemudian adalah kreativitas. Setelah kita menyediakan usaha dan tergantung dalam waktu, tindakan dan segala macam, bagaimana cara kita bisa meningkatkan kualitas, mau itu kualitas anak muda, mengembangkan kreativitasnya mereka. Kemudian selanjutnya adalah filosofi. Karena di Bali sendiri kita sangat kaya dengan filosofi. Kalau kita memang sangat resapi dan sangat kita eksplor, banyak sekali hal-hal yang sudah ada di seluruh dunia ini sudah dipelajari oleh orang Bali dari zaman dahulu. Nah, bagaimana caranya beberapa filosofi itu bisa kita implementasikan ke dalam sebuah usaha. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki banyak kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan baik, bagaimana caranya kita bisa menjaga kegiatan-kegiatan hal-hal baik itu bisa tetap dilakukan berkelanjutan. Nah, dari sanalah kita akan mengkolaborasikan sistem adat yang berlaku itu menjadi sebuah kebijakan yang selalu akan membimbing kegiatan-kegiatan itu menjadi berkelanjutan. Nah, itulah beberapa tujuan budaya yang kita lakukan di Wirausaha Bali. Terima kasih banyak atas waktunya. Kalau ada yang mempunyai beberapa ide, ada yang mau memiliki info lebih tentang wirausaha, silahkan bisa hubungi kita di wirausahawanbali@gmail.com dan bisa visit Facebook pages kita di Wirausaha Bali. Kalau Anda mau sharing mengenai info-info yang Anda miliki dan Anda mau berpartner dengan kita, silahkan Anda bisa hubungi kita dan terima kasih banyak. Salam wirausaha.